Ini SK KPU tanggal 21 Agustus. Bapak bisa terangkan isinya dan apakah ada logika hukumnya atau dasar hukumnya? SK 731 itu kalau saya baca di bagian lampirannya itu sebetulnya respon terhadap permintaan informasi dari seseorang. Jadi kalau nggak salah namanya Pak Komarudin kalau nggak salah. Pengacara. Lalu KPU untuk merespon sebelum memberikan dokumen dia melakukan uji konsekuensi. Jadi ada timnya, tim PID melakukan uji konsekuensi dan kesimpulannya adalah 16 item yang itu menjadi persyaratan ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden mendaftar ke KPU itu dinyatakan dokumen yang dikecualikan. Ya artinya tidak bisa diakses oleh publik. Antara lain ijazah, KTP, surat keterangan dari pengadilan bahwa dia sudah tidak bebas pidana. Hampir semua data surat kesehatan, surat calon pimpinan negara nggak boleh diakses gitu. Menurut SK itu ya. Terus? Tapi kalau dulu pengalaman saya menyelenggarakan Pilpres 2014 dan 2019, data itu kita sediakan dapat diakses oleh publik. Nah, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu memang beberapa item itu kita tutup, kita lindungi supaya hak pribadi seseorang juga terlindungi juga. Misalnya hasil pemeriksaan kesehatan itu yang ditampilkan kan hasil yang menyatakan dia memenuhi syarat atau tidak. Tapi rekam medisnya, jantungnya gimana, ginjalnya gimana, parunya gimana, itu tidak kita tampilkan. Kasih contoh, ijazah gimana? Ijazah itu yang ditampilkan ya ijazahnya saja. Tetapi di balik ijazah itu kan ada bahasa Inggris dapat berapa, matematika dapat berapa, itu tidak Tapi dengan SK yang baru total nggak boleh? Tidak boleh, tidak bisa. Sama sekali nggak boleh. Tidak bisa. Dasar hukumnya apa SK KPU ini? Dan kenapa sekarang? Pilpres masih lama. Kalau mengikuti prosedurnya, maka yang dijadikan dasar oleh teman-teman KPU itu ya hasil rapat uji konsekuensi oleh tim itu. Dari segi hukum dan dasar hukumnya ada nggak? Misalnya laporan harta kekayaan, itu kan oleh KPK malah dibuka ke publik. Kok ini nggak boleh? Nah, ini berarti ada regulasi yang bertentangan. Maksud Bapak SK ini bertentangan dengan undang-undang atau siapa yang salah? Dia bertentangan dengan undang-undang yang lain. Misalnya KPK misalnya dia membuka itu. Tetapi di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Perlindungan Data Pribadi ini malah tidak bisa dibuka. Karena ya sudah dilakukan juga uji konsekuensi. Jadi dari Bapak sebagai mantan ketua KPU, apakah SK ini sebelum dicabut memang ada landasan hukumnya atau tidak? Dan kenapa segampang itu dicabut? Jadi gini, prosedurnya sudah dia lalui dengan melakukan uji konsekuensi. Kesimpulan uji konsekuensi itulah yang dijadikan dasar untuk membuat SK, untuk membuat keputusan. Di mana salahnya melihat ijazah orang? Apalagi calon pimpinan negeri. Nah, itu mesti dikonfirmasi kepada KPU yang sekarang gitu ya. Kok bisa semua ditutup gitu loh. Bahkan ketika mereka membuat konferensi pers menyatakan bahwa SK itu batal, saya juga punya pertanyaan. Loh, ketika kamu menetapkan keputusan itu melalui uji konsekuensi. Mestinya untuk menyatakan dokumen-dokumen itu bisa dibuka atau tidak, itu ada uji konsekuensinya lagi. Nah, ini kan tidak dilakukan. Saya nggak tahu ya, karena di dalam konferensi pers itu tidak diceritakan apa yang sudah dilakukan sehingga mereka mencabut atau membatalkan keputusan itu. Pak DPR, apakah Bapak kan membawahi Komisi 4, membawahi KPU, apakah DPR tahu tentang ini dan apakah setuju? Secara normatif kan Komisi 2 DPR RI itu memiliki dua fungsi legislasi terkait kepemiluan. Satu, membahas rancangan undang-undang menjadi undang-undang di bidang kepemiluan. Yang kedua, kami menerima konsultasi atau membahas seluruh rancangan peraturan KPU untuk rancangan PKPU. Termasuk ini? Bukan. Untuk menjadi peraturan KPU. Yang dipilih oleh KPU hari ini itu bukan peraturan KPU, tapi keputusan Komisi Pemilihan Umum. Itu tidak masuk kewenangan DPR dalam domain itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau kita orang hukum, kenapa kok pilihannya itu bukan peraturan KPU, tapi kemudian keputusan KPU? Dari segi substansi harusnya apa? Dari sisi substansi harusnya peraturan, karena ini mengatur. Kalau keputusan itu memutuskan satu objek yang bersifat konkret. Berarti mau menghindari DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2. Menurut DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2 dan kami sebetulnya ingin memanggil KPU Republik Indonesia pada Senin yang akan datang. Tapi kemudian mereka terlanjur membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2020. Apakah tidak dipanggil juga? Segampang itu mencabut? Kami akan tetap mendalami, melakukan klarifikasi. Yang kedua yang akan kami klarifikasi adalah kenapa keputusan ini atau dasar aturan ini dikeluarkan di tengah tidak ada lagi tahapan terkait dengan pemilihan presiden.
normally seluruh ketentuan peraturan terkait dengan tahapan pemilu itu diajukan beberapa saat sebelum tahapan itu dilakukan. Jadi misalnya ini tahapan pendaftaran capres-cawapres. Dulu zaman Mas Arief, 2-3 bulan sebelumnya rancangannya dimasukkan ke Komisi 2, lalu kemudian kita bahas, kita sahkan. Ini kan Masih matahari baru terbit dari timur, masih jauh sekali baru ke ufuk barat. Jadi ini ada dua hal, substansi, dasar aturan yang digunakan, yang ketiga adalah momentum yang. Ya, teman-teman, selamat datang lagi di channel kita. Tadi kita telah melihat dan menyaksikan bersama seperti apa cuplikan video daripada Wapres Gibran, dan di sini kita bisa lihat tadi pembahasan atau yang membahas ini adalah seorang jaksa, yaitu Hotman Paris, yang menilai bahwa ada rahasia di balik ijazah cawapres Gibran ini yang udah dilindungi, dan dia bisa katakan di situ tadi kenapa dengan mudahnya bisa mencabut daripada rahasia ijazah cawapres tersebut. Dan teman-teman, ini merupakan salah satu bagian daripada pembahasan mereka di video tadi, yang mereka nilai bahwa ada rahasia di balik daripada ijazah Wapres ini, teman-teman. Dan berikut kita coba membaca tanggapan-tanggapan daripada netizen kita. KPU rasakan ijazah cawapres, dan cawapres Hotman Paris mau lindungi seseorang. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea melontarkan kritik pedas terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kritik yang disampaikan terkait kebijakan kontroversial KPU yang sempat menutup akses publik terhadap dokumen persyaratan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden cawapres termasuk ijazah. Ya, teman-teman, kritik mereka tentang atau terkait dengan kebijakan kontroversial ini bisa kita lihat bersama atau baca bersama. KPU ada yang katanya sempat menutup akses daripada publik karena Hotman Paris ini menilai bahwa ijazah atau calon atau capres ini ada yang dilindungi, katanya di sini, teman-teman. Sebagai pemandu acara Hotman Metro TV, Hotman tak segan mempertanyakan logika di balik keputusan KPU yang dinilai janggal tersebut. Dari segi hukum, landasan hukumnya ada nggak? Tanya Hotman dalam video yang diunggah. Lelaki berjuluk Raja Pilot itu bahkan membandingkan kebijakan KPU yang terkesan tertutup dengan praktik transparansi yang selama ini dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hotman menyoroti bagaimana laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang notabene berisi data finansial sensitif justru wajib diumumkan kepada publik demi akuntabilitas. Ia pun heran mengapa dokumen persyaratan seperti ijazah yang seharusnya menjadi informasi dasar bagi pemilih malah dirasakan oleh KPU. Misalnya harta kekayaan itu kan boleh KPK malah dibuka ke publik, kok gini nggak boleh, kata Hotman. Kecurigaan pun dilontarkan oleh Hotman mengenai kemungkinan adanya niat tersembunyi di balik penerbitan surat keputusan atau SK tersebut. Dengan gaya khasnya, pengacara 65 tahun secara belak-belakan menanyakan apakah ada motivasi untuk melindungi figur atau kepentingan tertentu dengan menutupi akses dokumentasi tersebut. Pertanyaan tajam ini seolah menyindir adanya standar ganda dalam penerapan prinsip transparansi di lembaga negara. Kalau begitu, motivasinya apa? Mau melindungi seseorang atau apa? Tanya Hotman dengan tajam. Usai menjadi perdebatan publik, KPU membatalkan aturan tersebut. Namun publik terlanjur marah dan penasaran apa pertimbangan sempat mewacanakan aturan terkait. Ya, teman-teman, itulah beberapa alasan daripada kenapa bisa
terjadi hal demikian karena merasa daripada salah satu mereka ini menyembunyikan atau dikatakan tadi melindungi seseorang katanya. Sebelum netizen juga dibuatkan heboh karena pendidikan terakhir Gibran Rakabuming Raka tak dicantumkan di dalam dokumen KPU. Sementara pendidikan terakhir Mahfud MD yang ketika itu juga menjadi cawapres ditampilkan. Ya teman-teman, itulah beberapa pertanyaan daripada Hotman Paris yang penasaran kenapa bisa ada atau bisa terjadi hal demikian, sedangkan biasanya itu dicantumkan dalam data tersebut. Pengacara kondangnya itu Hotman Paris Hutapea yang tergabung dengan tim hukum Prabowo Gibran siap untuk menghadapi gugatan sengketa hasil pemilihan periode 2024 atau Pilpres di Mahkamah Konstitusi atau MK. Gugatan tersebut diajukan oleh kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan kubu Ganjar Prabowo Mahfud MD. Hotman mengatakan Prabowo merupakan kliennya sejak puluhan tahun lalu. Hotman mengaku bersedia bergabung ke tim hukum Prabowo Gibran sebagai bentuk komitmen kepada klien. Mereka yang tergantung ke dalam tim pembela Prabowo Gibran selain Hotman Paris Hutapea yaitu ada Yusril, Ija Mahendra, Otto Hasibuan, Hinca Panjaitan, hingga Habibur Rahman hingga Oce Kalix. Para advokat tersebut berkumpul di Hotel Polwan Jakarta. Tim pengacara ini akan diketahui oleh Yusril Ija Mahendra selaku wakil dewan pengacara tim kampanye nasional dan TKN Prabowo Gibran. Ya teman-teman, itulah beberapa tanggapan daripada gugatan atau yang menggugat daripada Wapres ini, karena dinilai syarat untuk menjadi Wapres katanya tidak memenuhi syarat. Ya teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.